Selamat sore Pak Waran. Selamat sore. Tadi malam yang laporan CPI kan biasa disebut dengan laporan inflasi Amerika tentunya ya. Kemudian efeknya ke harga emas. Inflasi bulanan dan tahunan Amerika turun. Inflasi intinya juga bulanan dan tahunan turun. Efeknya langsung kita lihat emas itu naik lebih dari 20 poin semalam. Nah ini mungkin bisa jadi penentu apakah sampai akhir tahun nanti emas naik terus atau mungkin ada kemungkinan koreksi. Kalaupun ada koreksi, kira-kira bantuan apa yang dibutuhkan untuk emas ya. Kalaupun naik terus ya, apakah memungkinkan membuat harga baru mengingat tahun ini tutup tahun ini tinggal 1 bulan lagi. Oke, terima kasih Dik. Ya kalau kita lihat memang data CPI tadi malam memang boleh dikatakan dalam 1 tahun terakhir boleh dikatakan terendah lah ya. Kalau nggak Januari kemarin kalau CPI-nya sempat artinya secara inflasi CPI-nya tuh dari bulan kemarin ke bulan ini nggak ada perubahan harga, istilahnya kan 0% ya kemarin ya. Untuk khususnya yang CPI, karena yang CPI ini kan salah satunya faktor masalah penurunan harga minyak yang cukup banyak dalam 1 bulan terakhir. Wajar mungkin karena faktor inflasi untuk CPI ini di dalamnya kan terkandung harga minyak yang fluktuatif. Tapi ya kalau yang CPI inti, inflasi inti yang di luar bahan bakar dan makanan kan turun juga, tapi walaupun tetap naik ya, bukan turun sebenarnya naik, tapi 0,2% ya lebih kecil dari perkiraan 0,3. Indikasinya walaupun dianggap juga bahwa 0,2 ini terendah lah dalam 1 tahun terakhir. Ya ini mungkin pasar menganggap bahwa ada indikasi mulai ekonomi Amerika Serikat mengalami perlambatan. Perlambatan artinya bahwa yang boleh dikatakan dalam beberapa bulan terakhir kebijakan suku bunga The Fed yang sudah tinggi pun kok belum ada indikasi terjadinya suatu perlambatan ekonomi ya. Nah baru dari data CPI ini orang boleh berasumsi bahwa jangan-jangan mulai saat ini artinya bahwa ekonomi sudah mulai mengalami perlambatan. Artinya apa? Kalau dengan perlambatan seperti ini, The Fed dalam pertemuan akhir tahun ini kemungkinan naikkan suku bunga juga nggak ada ya. Bahkan ada yang berspekulasi kemungkinan The Fed akan segera menurunkan suku bunga juga. Nah, dengan berasumsi itu kan maka market banyak yang berspekulasi untuk melepas dolar juga. Ya, karena mungkin nanti The Fed juga akan lebih dovish atau lebih bersifat agak lembut lah, dalam artinya tidak akan memaksa untuk memaksakan naikkan suku bunga lagi ya. Walaupun isu kemarin menganggap bahwa potensi kenaikan suku bunga masih ada kata kedua The Fed ya. Nah dengan data inflasi yang jelek ini kemungkinan isu kenaikan suku bunga kemungkinan kecil. Nah jadi pasar berasumsi bahwa nggak akan ada penguatan dolar lebih lanjut. Faktor yang mendorong penguatan dolar lebih lanjut. Nah kemudian terjadilah koreksi di dolar, salah satu makanya aset-aset dalam dolar kan kita lihat mengalami kenaikan, termasuk emas juga masuk, saham-saham ya, saham-saham baik di Amerika di Wall Street itu mengalami kenaikan. Ini ada indikasi orang pindah ke aset, ke aset ya, harga dolar. Orang keluar dari mata uang dolar pindah ke aset dalam dolar sehingga aset dalam dolar mengalami kenaikan. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah faktor data inflasi tadi malam menjadi memang salah satu petunjuk pasti akan menyebabkan perubahan tren dari kebijakan The Fed? Karena saya kira perubahan kebijakan The Fed ini akan sangat mempengaruhi harga emas khususnya ya. Kenapa? Saya bilang bahwa inflasi yang masih tinggi selama ini menyebabkan harga emas masih tinggi walaupun suku bunganya masih sangat tinggi juga. Nah pertanyaan bagaimana kalau suku bunganya diturunkan? Pasti kan akan membentuk harga yang jauh lebih tinggi lagi juga kan dari saat ini. Kan ini indikasi kan seperti itu logikanya berpikirnya. Jadi kalau memang The Fed akan menurunkan suku bunga mungkin emas akan membentuk kenaikan yang lebih tinggi lagi juga. Tapi apakah kemungkinan itu ada? Nah, saya percaya bahwa kemungkinan untuk memotong suku bunga, apalagi tahun ini mungkin sangat kecil. Tahun depan aja mungkin pernah berasumsi bahwa paling tidak The Fed akan melakukan perubahan kebijakan paling nggak tahun 2025 ya, walaupun bisa saja berubah ya. Nanti kalau memang nanti data-data ekonomi melemah mungkin perkiraan itu akan berubah juga. Tapi dalam jangka pendek ini saya melihatnya kemungkinan untuk berubah sangat-sangat kecil. Apa yang perlu diperhatikan? Satu, bahwa data GDP terakhir kemarin masih sangat bagus. Kemudian yang kedua, dari sisi tenaga kerja pun, artinya kita lihat tingkat pengangguran walaupun agak mengalami kenaikan, tapi kan masih jauh di bawah 4. Ya, masih di bawah 4. Kalau nggak salah, indikasi bahwa tenaga kerja itu akan mengalami penurunan. Kalau udah, kalau nggak salah untuk Amerika Serikat itu, kalau sampai udah
tingkat pengangguran di atas 5%. Kalau masih di bawah itu masih tetap yang namanya ekonomi masih kuat benarnya. Masih normal lah ya, masih normal. Itu yang kedua. Jadi dari sisi juga kemarin kita lihat bahwa data-data ekonomi juga masih cukup bagus lah ya, masih sangat bagus juga. Artinya belum ada indikasi yang menakutkan sekali untuk terjadinya suatu perubahan kebijakan. Belum ada indikasi penurunan ekonomi, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita lihat dari 1 bulan ini atau 2 bulan ke depan, memang untuk terjadinya pembalikan arah yang kuat dari sisi kebijakan nggak ada. Ini indikasinya artinya apa? Bahwa untuk terjadinya kenaikan besar pun kemungkinan masih kecil juga. Ya, tapi secara fluktuatif mungkin apalagi ditambah dengan isu perang ini kan masih ada, jadi bisa menjadi faktor penggerak juga untuk ke atas. Tapi kenaikan ke atas saya merasa masih tetap akan terbatas. Kan itu. Tapi apakah ada mungkin untuk ada koreksi lebih lanjut misalnya bisa ya? Apakah ada kemungkinan? Bisa juga sih kalau memang misalnya nanti contoh Oke, data minggu ini kita sudah lihat CPI mungkin efek selanjutnya mungkin juga masih agak quarter sales perkiraan juga rendah juga ya. Itu juga masih belum menjadi indikasi untuk terjadinya koreksi lebih lanjut ya. Tapi kan masih ada data lagi ya, mungkin PCE Index nanti yang biasanya jadi patokan The Fed. Apakah PCE Index nanti pada akhir bulan akan jauh lebih turun juga, itu juga belum tahu ya, kita belum perkirakan. Jadi masih mungkin sekali menurut saya untuk faktor koreksi. Satu, kenaikan yang sudah besar kemarin juga karena faktor isu perang. Ya, makanya saya lebih cenderung bahwa sudah terlalu tinggi kenaikan kalau dilihat dari karena faktor isu perang aja udah hampir 9,5% loh kalau saya lihat kenaikan kemarin. Sedangkan impact dari perang ini sendiri terhadap inflasi, misalnya inflasi global juga nggak ada, ya kan? Kenapa? Faktor minyak juga tetap harga turun, artinya apa? Faktor menyebab kenaikan inflasi dunia itu kan faktor minyak salah satunya. Kalau harga minyak nggak naik, berarti faktor inflasi global juga nggak bakal naik lah. Jadi kekhawatiran karena perang mungkin terlalu berlebihan. Nah ini salah satu juga yang menurut saya bahwa faktor koreksi mungkin nggak bisa terjadi karena terjadi kenaikan sudah cukup cepat dalam waktu 1 bulan terakhir ini. Ya itu salah satu mungkin untuk terjadinya suatu koreksi. Ya, walaupun data inflasi ini kemungkinan menahan itu ya, walaupun saya merasa bahwa naiknya juga akan terbatas. Gitu loh. Oke. Berarti untuk dikatakan membuat harga baru di atas mungkin masih belum, Pak ya? Oh, mungkin belum ya. Belum. Saya bilang kalau apalagi membentuk new high, itu kan butuh faktor pendorong baru. Ya, waktu faktor pendorong baru untuk sebagai penyebab saya membentuk harga baru. Dan faktor pendorongnya harus kuat. Misalnya mungkin salah satunya adalah perubahan kebijakan suku bunga. Misalnya itu bisa jadi faktor pendorong. Ya, atau ada kenaikan geopolitik yang meningkat lagi, mungkin itu bisa jadi. Tapi untuk saat ini kemungkinan masih terbatas lah, masih kecil potensi untuk ke sana. Ya, berarti kemarin itu kenaikan semalam itu boleh dianggap sebagai euforia sesaat ya, Pak ya? Betul. Saya bicara ke sana. Selama ini kan tertekan oleh potensi, masih bisa naik lagi, gitu ya, kan. Ya. Berdasarkan data, ternyata data tadi malam lebih cenderung mendukung untuk tidak merubah suku bunga atau tidak menaikkan lagi. Ya. Jadi emasnya kalau bisa dikatakan lepas kandang, lega, dia lari ke atas tuh ya. Ya. Nah, karena kalau dari segi perang sendiri juga sudah tidak begitu mendukung harga. Betul. Intensitas perperangan juga sudah mulai menurun ya. Saya bilang kemarin bahwa impact yang menyebabkan kekhawatiran geopolitik dari perang itu adalah timbulnya inflasi kan gitu sebenarnya. Inflasi karena faktor biasanya bahan bakar yang paling utama. Nah, perang ini kan tidak terlalu mempengaruhi kan. Kenyataannya bahwa harga minyak malah turun kan gitu. Malah terjadi deflasi lah. Boleh dikatakan harga minyak malah mengalami penurunan. Nah, cuman kalau melihat dari komentar-komentar pejabat The Fed dan lain-lain, walaupun dia tidak akan menaikkan suku bunga, tapi untuk turun kan enggak. Nah ini yang menurut saya yang akan membatasi. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu faktor yang bisa juga menjadi koreksi adalah selisih antara tingkat suku bunga dengan inflasi sendiri kan akan mulai melebar. Apa maksudnya? The Fed tidak menurunkan suku bunga, tapi inflasinya turun, otomatis net interest rate meningkat loh, ya kan? Ini bisa terjadi pelepasan aset yang non-yield, seperti gold misalnya. Gold kan nggak ada interestnya. Ya, orang akan beralih ke yang interest positif dong, pasti akan memisah. Di situ bisa mengurangi minat terhadap gold juga. Ini yang mungkin yang bisa membantu terjadinya koreksi di gold. Kemudian kedua adalah apabila memang data ekonomi masih bagus, sehingga The Fed juga belum menurunkan, tidak menaikkan tapi tidak menurunkan juga, tapi
data ekonomi cukup bagus, orang akan berlari ke peta itu selera risiko juga, tidak tentu kemungkinan. Nah, kalau lari ke selera risiko, misalnya saham dan lain-lain, maka akan minat terhadap emas pun akan safe haven pun akan berkurang. Itu yang bisa menjaga terjadinya koreksi di emas. Oke, kalau kita bicara terbatasnya nanti penguatan emas sisa tahun ini atau setidaknya ya 2 bulan ke depan, Pak, ya. Untuk koreksi, Pak, ada nggak kira-kira faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi penyeimbang data CPI atau data inflasi semalam yang bisa membuat emas terkoreksi? Saya tidak berani membayangkan koreksinya besar ya, tapi paling enggak dengan euforia yang terjadi semalam harian itu bisa nggak sih terkoreksi 50% gitu, ada nggak? Masih bisa. Nah, misalnya contoh data retail sales nanti malam misalnya, apabila dia akan diperkirakan lemah, turun. Apabila misalnya data keluar di atas perkiraan lah, kalau nggak salah misalnya kan diperkirakan negatif minus 0,1% kalau nggak salah, ternyata dia positif, itu bukan punya impact juga nanti, pasti akan ada impact. Kenapa saya bilang pasti akan ada impact? Karena euforia tadi, karena berlebihan, maka ada sesuatu yang juga agak di luar perkiraan, ada sedikit optimis, mungkin akan pasar take profit juga, itu bisa mengalami koreksi juga. Misalnya PPI, walaupun sebenarnya pengaruh PPI tidak sebesar CPI tadi malam, misalnya dia di atas perkiraan, mungkin itu bisa menahan, paling tidak menahan untuk terjadi kenaikan lebih lanjut. Ya, untuk take profit dari 50% range kemarin bukan hal yang sulit, mungkin menurut saya kalau misalnya data malam ini lebih positif atau di atas perkiraan. Ya, apalagi mungkin isu perang mungkin agak mereda lagi misalnya, apalagi isu gesekan senjata misalnya muncul, itu bisa saja jadi pemicu koreksi. Untuk terjadinya koreksi. Nah, sekarang yang jadi pertimbangan di sisi satunya adalah sudah dari forecast-nya itu mendukung emas untuk naik lagi. Terus kalau dilihat dari rentetannya, PPI itu kan inflasi dari sisi produsen. Harga minyak turun. Itu kira-kira kans terbesarnya adalah harga produk itu cenderung naik atau cenderung turun, Pak? Oke. Sebenarnya kan kita lihat bahwa market analisis perkiraan dari misalnya di kalender ekonomi itu sebenarnya sudah memperhitungkan harga-harga pergerakan sebelumnya sebenarnya ya. Aja analisa itu kan kumpulan dari analis dari beberapa analisa ya, rata-rata dari beberapa analisa sebenarnya. Titik tengahnya dari sini. Jadi memang mungkin harga minyak ini sudah di-include ya penurunan perkiraan. Nah, jadi masalahnya nanti keluar data apakah sesuai perkiraan atau lebih tinggi dari perkiraan atau lebih rendah lagi dari perkiraan. Jadi kalau faktor penurunan harga minyak saya kira sudah masuk dalam hal perkiraan itu sendiri. Ya. Nanti kalau malam nanti misalnya keluar lebih tinggi dari perkiraan, akan impact-nya berbeda. Jadi impact-nya akan berbeda. Kalau keluar dari perkiraannya di atas. Di atas. Kalau sesuai perkiraan atau malah mungkin lebih rendah dari perkiraan, dia bisa menginfuse atau lebih mendongkrak emas lagi enggak? Nah, kalau dia sesuai perkiraan, mungkin market akan istilahnya sudah price in lah. Sudah price in lah. Tapi kalau dia jauh lebih turun dari perkiraan, mungkin akan ada impact untuk mendorong emas ke atas. Oke. Itu mungkin ada. Mungkin karena secara psikologis pasar kan, secara emosional langsung, benar orang market akan bergerak membuat seperti itu. Gerak ke atas. Tapi kalau misalnya masih sama, mungkin price in lah, ada faktor lain yang menjadi mungkin data retail sales yang akan menjadi faktor penggerak pasar. Misalnya seperti itu, kan bareng dia nanti. Apalagi barangnya mix nanti, gimana? Retail sales bagus, PPI-nya rendah, market akan fluktuatif mungkin. Oke, berarti kalau semisalkan nanti malam itu data PPI dan retail sales-nya itu di atas perkiraan, itu mungkin bisa sedikit ngerem kenaikan euforianya. Ya, bisa terjadinya koreksi. Apalagi ditunjang oleh retail sales yang lebih baik dari perkiraan. Itu bisa memicu koreksi. Sebaliknya kalau di bawah forecast itu atau retail sales juga jelek, itu akan mendorong kenaikan lagi. Tapi seberapa banyak, Pak? Saya kira nggak terlalu banyak juga. Kenapa saya bilang? Karena level harga emas juga masih pada level tertinggi ya, dekat-dekat harga tertinggi, jauh dari harga tertinggi. Ya kan gitu. Maka saya bilang tadi tidak jauh tertinggi, mungkin tidak akan membentuk tidak akan mendekati high terakhir kemarin, mungkin kecil juga ya. Bagi angka 2000 angka psikologis, menurut saya angka psikologis ya. Angka 2000 angka psikologis ya. Masih mungkin perkiraan saya paling enggak mungkin hanya secara teknikal paling enggak di 1980 berapa ya, 82 lah atau 80 sekitar kisaran di situ ya, rata-rata teknikal saya mungkin perkiraan di situ. Walaupun sekarang udah dekat ya, udah dekat level itu. Tapi mungkin nggak akan jauh dari itu. Oke, berarti gini Pak, sentimen atau pakai bahasa apa ya, pakai efek data CPI semalam yang kebetulan mendukung emas untuk naik,
itu bisa enggak misalkan PPI nanti malam itu keluarnya justru terbalik, jadi bagus misalkan di atas forecast, kekuatan PPI yang nanti malam itu bisa mengcounter atau menetralkan yang semalam enggak? Atau cuma sebatas koreksi aja? Ya sebenarnya gini, berarti kan PPI kan harga sekarang mungkin sudah perkiraan sebelumnya berdasarkan sumber data yang sama ya. Ternyata dia lebih baik, misalnya karena faktor apa, kita juga mungkin ada faktor lain bukan hanya faktor minyak. Kalau memang PPI masih bagus, artinya apa juga lihat bahwa emas juga, minyak juga sudah mulai rebound misalnya, berarti ada faktor lain akan menyebabkan harga nilai jual masih tetap naik, itu kan masih faktor inflasi yang cukup kuat juga. Tetap mungkin ada pengaruh, walaupun sebenarnya orang lebih fokus di CPI-nya daripada PPI-nya ya kan. Biasanya juga CPI akan didetik juga dengan PPI. Makanya saya bilang mungkin PPI ini dibandingkan dengan core kalau boleh dikatakan masih cukup bagi perkiraan, nggak serendah CPI ya PPI-nya kan. Mungkin ada faktor lainnya juga ya, masalah harga material dan lain-lain, mungkin ada faktor juga penyebab di samping bahan bakar tadi ya, kan ada banyak faktor lain juga. Tapi jelas mungkin kalau PPI jauh lebih baik, mungkin prospek ke depan masih inflasinya masih cukup bagus sebenarnya, masih agak tinggi sebenarnya. Kenapa? Karena nilai di tengah harga minyak yang sudah turun, atau PPI yang masih naik, karena ada hal lain yang mungkin menyebabkan ongkos produksi meningkat. Bisa saja karena mungkin ongkos produksi dari karyawan tingkat istilahnya upah yang masih stabil di atas tinggi, ya bisa jadi kita nggak tahu. Oke. Cukup kuat nggak Pak untuk menetralkan euforia atau efek? Bisa sih, bisa. Kalau dia naik di atas perkiraan, apalagi agak jauh, itu pasti ada pengaruh. Ada kemungkinan nanti terkoreksi, mungkin kembali ke level sebelum CPI ini? Bisa, saya kira bisa. Kalau apalagi PPI jauh, agak naik, agak lebih kuat loh. Bisa. Apalagi ditambah retail sales jauh lebih baik. Okay. Itu bisa. Okay. Itu bisa menutup kenaikan kemarin. Saya ada potensi untuk itu. Oke. Itu berarti salah satu pintu atau alasan yang dicari oleh emas untuk terkoreksi ya fundamental data PPI nanti malam Pak ya. Ya, bisa. Kemudian kita habiskan aja sampai 1 bulan ini Pak. Kebetulan PPI-nya inflasi produsennya itu mendukung inflasi konsumen semalam turun. Emas tentunya akan lebih mendapatkan tenaga untuk naik loh. Akhir bulan Pak, tingkat konsumsi salah satu data yang dijadikan pedoman Fed atau data favoritnya Fed untuk mengukur inflasi. Ternyata bagus di atas forecast. Apakah tingkat konsumsi, tingkat pengeluaran konsumsi PCE itu bisa melawan efek CPI dan PPI? Oh jelas. Kalau PCE itu akan punya efek lebih besar lah kalau asal masalah pengaruh kebijakan The Fed. Jadi kalau PCE nanti masih diperkirakan naik, itu mungkin masih dalam perkiraan market sudah akan bergerak berlawanan dulu, market akan turun dulu. Pada saat perkiraan data PCE sudah keluar itu sudah akan sangat berpengaruh. Ya karena apa saya bilang tadi, karena PCE ini menjadi lebih dari sisi The Fed ini jadi lebih otentik untuk jadikan dasar pertimbangan masalah inflasi. Dibandingkan CPI itu sendiri, apalagi PPI nggak akan jadi pertimbangan The Fed lah. Ya, itu sih. Berarti untuk koreksi mungkin yang ada posisi short itu harapannya cuma pada PPI dan retail sale nanti malam dan PCE. Ya, samping nanti kan pertemuan terakhir FOMC meeting nanti walaupun nggak naikkan suku bunga, tapi nanti pidato The Fed tentang kebijakan tentang tahun depan itu mungkin sangat berpengaruh juga loh. Ya, itu akan punya impact jadi dasar pasar untuk mengatakan bahwa untuk mengalami terjadinya suatu koreksi loh. Bisa jadi loh seperti itu ya. Maksud saya bisa jadi seperti itu. Walaupun saya bilang periode bulan-bulan ini adalah tren naiknya emas biasanya kalau dalam 5 tahun terakhir ini kan setiap akhir tahun setelah Oktober itu tren naik gitu loh. Tren naik. Itu saya bilang kita tidak bisa dalam 5 tahun ya, kita harus akui itu memang kenyataan dalam 5 tahun terakhir, 4 tahunnya itu setiap Oktober pasti akan setelah Oktober mengalami kenaikan. Jadi tren itu masih ada, secara siklus itu ada gitu loh. Cuman menurut saya faktor koreksi ini hanya karena faktor mungkin kenaikan kemarin sudah terlalu cepat banget ya. Gitu loh. Nah, terlalu banyak karena isu perang tadi gitu loh. Apa sebenarnya isu perang seharusnya tidak sudah selesai, tidak akan mendongkrak harga jauh lebih tinggi lagi kan. Nah, karena faktor itu harusnya ada koreksi lah gitu. Walaupun saya bilang koreksi pun tidak berarti bahwa akan turun jauh, tren turun bukan. Bahwa akan ada harga yang sedikit lebih rendah dari level saat ini gitu loh. Walaupun saya berasumsi bahwa tren naik juga pasti ada, naik pun mungkin terbatas juga pada level 2000 sebagai angka psikologis juga. Jadi bisa dikatakan untuk
untuk arah pergerakan emas tuh sekarang tinggal menunggu 2 pintu Pak ya, retail sale dan PPI nanti malam. Ya, untuk minggu ini ya, untuk minggu ini. Atau mungkin sampai bulan ini Pak, karena saya seret serta PCA tadi. Ya, ada. Ya, bisa. Itu semua merah semua. Ini untuk teman-teman yang biasa lihat kalender ekonomi, warnanya kan biasanya kalau ada hijau merah nih. Kalau ternyata keluarnya pasti merah semua di bawah forecast, itu berarti kans untuk koreksi ya kayaknya berapa ya? Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau saya lihat juga mungkin untuk perubahan yang signifikan dari sisi data ekonomi untuk dalam 1 bulan 2 bulan terakhir kemungkinan kecil juga lah untuk tadi perubahan yang besar ya, sehingga ada perubahan kebijakan yang besar kayak yang masih belum juga. Makanya saya lebih cenderung mungkin pasar masih akan tetap sideways, itu saya masih percaya lah ya. Dalam bergerak dalam range lah ya, misalnya kisaran 2000 sampai di bawah mungkin 1900 level kecil lah, mungkin masih ada potensi itu. Saya bilang itu tadi, karena untuk faktor yang membuat perubahan kebijakan besar, kayaknya masih belum ada sampai akhir tahun ini. Belum ada ya? Berarti memang pintunya di data bulan ini Pak ya? Ya bisa saja sih, walaupun kita lihat nanti istilahnya data untuk terjadinya koreksi yang besar kan juga nggak ada juga ya. Paham maksudnya ya? Data pendukung untuk terjadinya koreksi yang besar memang juga nggak ada. CPI tadi malam, inflasi tadi malam turun. PPI nanti mungkin masih turun ya. PCE akhir bulan turun, sudah selesai kan berarti untuk pemegang short emas. Bahkan bila NFP Agustus hijau Pak, saya kira kemungkinan masih lah. Mungkin dalam arti gini ya, orang mungkin bukan nge-short ya, untuk membuat harga emas jadi turun lebih banyak atau peralihan dari aset emas ke aset yang lain, mungkin belum lah. Memang belum ada indikasi ke sana. Ya, tapi paling tidak kalau memang prospek inflasi juga sudah berkurang, ngapain aku pindah ke emas gitu loh ibaratnya. Ya, ada emas itu kan lindung nilai inflasi ya. Kalau memang prospek ke depan inflasi juga nggak naik, ngapain saya memindahkan aset saya ke emas gitu loh. Itu menurut saya, ini yang membuat nanti tingkat permintaan terhadap emas pun akan berkurang juga untuk level itu gitu loh. Secara alami toh istilahnya kan gitu loh. Kalau memang risiko inflasi sudah turun, ngapain saya harus pindah ke aset emas? Risiko inflasi turun, risiko suku bunga naik lagi juga turun. Oh iya. Akhirnya pilih aset yang lebih berisiko. Ya, berisiko, pindah ke saham misalnya kan seperti itu. Jadi untuk apa saya harus memindahkan aset saya ke gold, padahal perkiraan inflasi ke depan nggak terlalu tinggi lagi. Itu yang menurut saya salah satu faktor juga yang akan sementara ini akan menahan kenaikan gold itu jauh lebih tinggi. Salah satunya itu. Tadi mungkin untuk sampai buat new high itu mungkin belum, nggak ada, mungkin yang kecil sekali, menurut saya kecil sekali itu. Kecuali nanti pada saat press conference-nya Desember nanti jelas-jelas bilang udah habis gitu ya. Ya habis, walaupun habis pun kalau dia belum menurunkan suku bunga juga nggak akan pengaruh. Selama belum bicara tentang perubahan kebijakan ya Bekatri mungkin belum bisa mendorong harga untuk membentuk new high. Oke, karena target inflasinya belum tercapai dan mungkin suku bunga yang sekarang ini dianggap tinggi ini mungkin masih akan berjalan lama. Ya betul. Dia akan berjalan lama dan kalau memang data ekonomi masih membaik juga, orang nggak akan pindah ke gold lagi juga. Menurut saya akan lebih cenderung ke risk appetite, selera risiko. Oke, berarti saya coba ini Pak cari ini garis besarnya. Berarti untuk yang suka berdagang emas atau trading emas itu berarti pintunya 3 sudah terlewati 1 CPI tadi malam, inflasi tadi malam. Nanti malam inflasi produsen dari produsen, inflasi harga produsen dari retail sale, kemudian akhir bulan PCI. Ya. 3 itu mana yang lebih dominan? Apakah lebih dominan meredupkan potensi naik suku bunga yang berarti menaikkan emas, atau lebih dominan tetap menjaga suku bunga bisa naik lagi, yang berarti membuka potensi emas untuk terkoreksi? Ya. Bisa juga, walaupun kita jangan terlalu bahwa data ini akan merubah segalanya, enggak juga sih menurut saya lihat seperti itu, karena impact-nya mungkin saat ini enggak terlalu besar lagi karena The Fed sudah berulang kali menyampaikan menginformasikan tentang sudut pandang mereka bahwa data dalam hanya 1 minggu 2 minggu ini mungkin bukan jadi patokan ukuran yang akan merubah semuanya. Mungkin itu aja yang harus kita perhatikan. Bahwa fluktuasi terjadi ya wajar-wajar aja karena faktor data ini. Tapi apabila ada suatu perubahan tren besar, saya kira enggak. Saya belum melihat ke arah sana. Apalagi Fed memang melalui Powell
sudah sejak beberapa bulan terakhir itu komentarnya selalu apa ya, kalau saya bilang malah ngambang sih, terlepas dari ini dianggap dari sini dianggap dari itu, tetap memperingatkan market bahwa suku bunga masih bisa naik lagi, tapi dengan mempertimbangkan data-data yang masuk itu ya. Makanya kita juga kita mencoba mempelajari juga kira-kira faktor data-data yang akan sangat mempengaruhi kebijakan The Fed. Kita coba bisa belajar di situ juga ya. Kita harus pelajari data faktor-faktor yang akan kira-kira mempengaruhi kebijakan The Fed itu sendiri ya. Jelas satu faktor tenaga kerja lah ya. Faktor tenaga kerja dan inflasi. Oke, inflasi mungkin sudah mulai stabil walaupun belum sampai target gitu loh. Mungkin faktor inflasi ini nggak akan terlalu banyak mempengaruhi kebijakan The Fed lagi juga, bukan. Kecuali dia ekstrim ya. Ekstrim naik, mungkin The Fed akan bertindak ekstrim gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan itu berikutnya adalah masalah tenaga kerja. Ini apakah tren tenaga kerja sudah mengalami perubahan belum gitu loh. Kalau memang tren tenaga kerja belum mengalami perubahan ya mungkin dia juga akan belum ada suatu perubahan kebijakan menurut saya loh. Ya. Apa perubahan kebijakan? Misalnya tren tenaga kerja sudah mulai menurun, tingkat pengangguran sudah mulai tren arah naik misalnya. Kemungkinan itu baru muncul perkiraan dia akan merubah kebijakan. Di saat inflasi, walaupun misalnya inflasi sudah turun, inflasi sudah stabil dan lain-lain. Tapi kalau tenaga kerja yang mulai mengalami perubahan, mungkin akan ada dasar dia untuk merubah kebijakan. Tapi sebelum ada muncul sinyal-sinyal itu, saya pikir saya lebih cenderung mereka akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang cukup lama. Ya, ini juga sesuai dengan ikrarnya Powell. Kalaupun sudah berhenti menaikkan suku bunga, ini suku bunganya sekarang ini akan berjalan mungkin lebih lama dari yang diperkirakan karena kelihatannya inflasinya bandel. Kena 3%, naik lagi. Betul. Belum stabil juga turunnya. Makanya saya menduga bahwa kemungkinan resesi Amerika mungkin semakin kecil loh. Itu yang saya artinya apa? Sebelum memang kemungkinan resesi akan semakin kecil, artinya apa? Ya kemungkinan penurunan inflasi juga akan semakin sulit gitu loh. Ya, makanya orang akan berlari ke selera risiko. Saya lebih cenderung malah ada dugaan ke sana gitu loh. Ya, kita lihat aja nanti kita sebagai faktornya, kita lihat aja pergerakan nanti masalah saham, Dow Jones misalnya, Nasdaq dan lain-lain. Kita lihat S&P, kita lihat gimana arah trennya gitu loh. Kalau dia berlanjut naik terus, indikasi bahwa mungkin ekonomi nggak bakal mengalami resesi gitu. Ya. Dan orang akan melepas safe haven, orang lari ke risk appetite. Di situ ada potensi untuk terjadinya koreksi terhadap emas. Di pada saat sentimen market lebih berani untuk mengambil resiko ke aset-aset yang lebih berisiko, disitulah potensi emas terkoreksi. Iya, bisa. Sebatas terkoreksi. Oke Pak, terima kasih. Ya. Bisa jadi pegangan sisa bulan ini, tapi bisa juga jadi pegangan sisa tahun ini. Ya, setahun ini kita akan dipengaruhi nanti setelah kita lihat nanti bagaimana kebijakan The Fed dalam FOMC terakhirnya nanti. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, sama-sama.